Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Young Guns yang diproduksi pada tahun 1988. Film ini bergenre western. Seperti biasanya, western tidak jauh dari aksi tembak-menembak. Oke, supaya tidak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Pada suatu hari, John Tunstall dan bodyguardnya Doc Scarlock sedang berada di New Mexico. Mereka mendengar suara tembakan dan setelah itu ada seorang pemuda berlari menghindari beberapa orang yang mengejarnya. Pemuda itu bersembunyi di dak kereta John hingga John melihatnya. Dia lalu menodongkan senjata. Dia adalah William Henry Bonney atau yang nantinya akan dikenal sebagai Billy the Kid. Tapi senapan Doc Scarlock juga sudah mengarah padanya. John menyuruhnya naik ke kereta. Kemudian mereka bertiga bergerak meninggalkan kota. Mereka sampai di peternakan John di daerah Lincoln County. John mempekerjakan Billy di peternakannya. Hari pertama Billy bekerja, ia berkenalan dengan Chapes dan Charlie yang diberi tugas sebagai regulator, yaitu petugas penjaga keamanan properti milik John. Malamnya mereka makan malam bersama. Stephen dan Charlie masih saja mengejek Billy yang diberi tugas untuk memberi makan babi. John yang tegas menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Billy. Setelah itu Dick Crowler bertanya, benarkah Billy pernah membunuh orang? Billy membenarkan bahwa dia pernah membunuh orang yang mengejeknya. Stephen dan Charlie menelan ludah karena baru saja mereka mengejek Billy. John sangat memperhatikan anak-anak muda itu. Setelah makan, dia mengajari mereka membaca dan menulis. Pada suatu hari, peternakan John didatangi oleh Lauren Murphy yang membawa penegak hukum. Murphy mengatakan bahwa anak-anak berandalan yang dikumpulkan John telah mengganggu properti miliknya. Tapi John membantah hal tersebut. Ternyata itu hanya alasan Murphy saja. Yang jadi masalah sebenarnya adalah persaingan bisnis. Murphy sentimen pada John karena di beberapa urusan John selalu mengalahkannya. Murphy membujuk John untuk bekerja sama, tapi John menolak. Akhirnya Murphy dan kelompoknya pergi setelah mengancam John. Beberapa hari setelah itu John didatangi oleh bekas anak buah Lauren Murphy yang bernama J. McCloskey. Dia meminta pekerjaan kepada John. John pun menerimanya dan memberi J. McCloskey tempat menginap. Pada malam pergantian tahun, wali kota New Mexico mengadakan pesta rakyat. Pada malam pesta itu, Billy berkenalan dengan Pat Garrett. Doc Scarlock bertemu dengan seorang gadis berkebangsaan Cina bernama Yen Sun. Yen Sun ternyata adalah anak angkat Lauren Murphy. Ketika Murphy mengetahui bahwa Doc adalah anak buah John, ia meninggalkan pesan berupa ancaman yang ditujukan kepada John. Setelah mereka pergi, Alec memberitahu Doc bahwa Yen Sun bukanlah anak angkat Murphy, melainkan seorang wanita penghibur yang disewanya. Murphy menyuruh salah satu anak buahnya mencari gara-gara dengan John. Tapi dengan sigap Charlie melindungi John. Mereka berkelahi. Charlie mengajar pria besar itu berkali-kali. John dan geng regulator kembali ke peternakan di pagi hari. Di perjalanan mereka menemukan sekumpulan belibis. Anak-anak muda itu tidak tahan untuk tidak memburunya. Mereka meninggalkan John dan mengejar belibis-belibis itu. Ketika John terpisah dari kelompok, muncul segerombolan koboi di belakangnya dan langsung menghujani John dengan peluru. Setelah membunuh John, segerombolan koboi itu mengejar geng regulator. Doc yang melihat musuh terlalu banyak mengerahkan teman-temannya untuk meninggalkan tempat itu. Ternyata para koboi itu adalah anak buah Murphy. Alex selaku pengacara John berencana untuk menuntut Murphy.
Tapi wali kota tidak berani mengganggu Murphy. Akhirnya wali kota mengangkat Billy dan kawan-kawannya sebagai deputi khusus yang diberi wewenang untuk menangkap Murphy. Mereka mulai mencari dan mendatangi para koboi yang terlibat dalam penembakan John. Mereka memulainya dari Henry Hill. Tapi Billy malah tidak menangkap Henry. Ia malah menembaknya. Terjadilah pertempuran di tempat itu. Dalam baku tembak itu, Henry Hill dan 8 orang pengunjung tewas. Sejak itu, kelompok mereka dikenal sebagai The Kid, karena memang mereka semua masih berumur remaja. Doc menemui Yen Sun dan menyuruhnya menyampaikan pesan kepada Murphy. Murphy tidak tinggal diam, dia menggerakkan para bounty hunter untuk mengejar geng The Kid. Sekelompok bounty hunter berhasil menemukan tempat mereka, tapi berkat kesigapan The Kid membuat para bounty hunter itu berhasil mereka tangkap. Tiba-tiba Billy merasa ada mata-mata di antara mereka. Billy mencurigai Jamie Koski yang sebelumnya anak buah Murphy. Tanpa ragu, Billy menembaknya di depan semua orang. Akhirnya The Kid menghabisi para bounty hunter. Para pemuda itu kesal karena Billy yang memulai pembunuhan demi pembunuhan. Tapi semuanya sudah terjadi. Doc mengajak mereka meninggalkan tempat itu dan menyusuri sungai. Keesokan harinya mereka membaca surat kabar tentang pembunuhan yang terjadi kemarin. Murphy menyewa tentara bayaran yang bernama John Kinney dan Anna Barnes untuk menghabisi geng The Kid. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Lincoln County. Ketika mereka beristirahat, Charlie melihat Buckshot Robert mendatangi tempat itu. Robert ternyata mengincar hadiah $150 untuk merobohkan geng The Kid. Terjadi baku tembak di sana. Robert beruntung di sana dia berhasil mengenai Chapez dan Doc. Bahkan Dick tewas dengan 3 peluru yang bersarang di dadanya. Karena begitu sulit untuk membunuh Robert yang berlindung di kamar mandi, akhirnya The Regulator meninggalkan peternakan John. Doc sepertinya punya tujuan berbeda. Dia berusaha mengunjungi orang tua Dick di Vermont dan mengobati tangannya yang tertembak. Setelah Doc pergi, terjadi perdebatan di antara mereka. Billy ingin meneruskan untuk memburu para pembunuh John, sementara Chapez sudah tidak ingin bertempur lagi. Ternyata Doc tidak menuju Vermont. Pada malam harinya, dia menyelinap ke kamar Yen Sun. Doc memujuk Yen Sun agar mau meninggalkan Murphy dan ikut bersamanya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar. Ketika Murphy masuk, Doc sudah kabur lewat jendela. Keesokan harinya, Doc kembali menemui kelompoknya. Billy senang sekali. Billy lalu menceritakan niatnya untuk membunuh Sheriff Brady. Billy dan rombongannya masuk ke New Mexico. Billy mengikuti Sheriff yang sedang berjalan di kota itu. Billy memancing Sheriff dengan melemparkan topinya. Ketika Sheriff lengah, ia menembak Sheriff dengan senjatanya sendiri. Rombongan Sheriff tersebut tidak tinggal diam. Akhirnya terjadilah baku tembak di kota. Keempat deputi Sheriff itu terbunuh oleh geng Regulator.
Kejadian itu membuat Alec marah. Ia mengatakan gara-gara menembak Sheriff maka wali kota mencabut wewenang para anak muda itu. Dengan dicabutnya wewenang deputi, maka mereka sekarang menjadi buronan resmi pemerintah. Pemerintah mengatakan Billy sebagai buronan dengan hadiah $200. Bahkan tentara Amerika pun dilibatkan untuk menangkap mereka hidup ataupun mati. Tapi Billy berpikir lain. Ia sengaja membuat keributan agar orang-orang di pemerintahan mengetahui bahwa kondisi ini terjadi karena pengusaha-pengusaha itu. Seperti Murphy yang bekerja sama dengan para pejabat korup yang menindas masyarakat. Billy tidak bisa melupakan apa yang dilakukan Murphy terhadap John, karena John sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Billy membuang lencana deputinya, diikuti oleh rekan-rekannya yang lain. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan mampir ke sebuah bar. Ternyata orang-orang di bar itu sedang membicarakan uang $200 untuk kepala Billy the Kid. Billy kemudian menemui orang yang menyatakan akan membunuh Billy demi $200. Kemudian dia meminjam senjatanya. Pria itu dengan bangga meminjamkan senjatanya kepada Billy. Namun diam-diam Billy mengeluarkan pelurunya dan mengembalikan senjata itu kepada orang itu. Tiba-tiba Billy melihat ke kaca dan mengatakan bahwa dia melihat Billy the Kid. Pria itu mulai kesal dan merasa terganggu. Billy kemudian bersiul. Siulan khas Billy yang diketahui semua orang. Dia lalu mencabut senjatanya dan menodongkannya kepada Billy. Dengan santai dan terus bersiul, Billy mencabut pistolnya. Tak lama, sebuah timah panah menembus dadanya. Bahkan The Regulator pun terpana dengan kesadisan Billy. Tiba-tiba Charlie masuk dan mengatakan bahwa John Kinney sedang menuju ke sana. The Regulator pun segera melarikan diri. Ketika mereka sedang beristirahat, Doc menanyakan tujuan pelarian mereka kepada Billy. Karena sepertinya mereka hanya berputar di sekitaran New Mexico saja. Dan arah mereka mengarah kembali ke Lincoln County. Hal ini ditentang oleh Chapez dan Charlie. Karena jumlah lawan mereka jauh lebih banyak. Terjadilah perdebatan. Di sini terlihat bahwa The Regulator sebenarnya tidak suka cara berpikir Billy yang terlalu ekstrim. Tapi karena terjebak situasi, mereka tak bisa untuk tidak mengikutinya. Mereka sampai di sebuah desa di pinggiran Old Mexico. Penduduk di sana menyambut mereka dengan ramah. Charlie bahkan jatuh cinta dan menikahi seorang gadis di sana. Tapi pada malam pernikahan Charlie, Pat Garrett muncul di sana dan menemui Billy. Pat menyatakan kepada Billy bahwa Murphy berencana menghabisi Alec dan istrinya di Lincoln County esok hari. Mendengar hal itu, Billy segera mengumpulkan rekan-rekannya dan berencana menyelamatkan Alec. Charlie yang baru menikah pun tak mau ketinggalan, walaupun rekan-rekannya melarangnya untuk ikut. Mereka datang tepat waktu. Alec dan istrinya masih berada di rumah. Tapi tak lama setelah The Regulator sampai di sana, muncullah orang-orang Murphy mengepung tempat itu. Bahkan tentara Amerika yang dikomandoi oleh Kolonel Nathan juga ada di sana. Sepertinya berita yang dibawa oleh Pat Garrett merupakan sebuah jebakan untuk Billy dan The Regulator, yang kini meminta Billy keluar dan menyerah. Tapi bukan Billy namanya jika dia mau menyerah. Dan terjadilah baku tembak di sana. Rumah Alec dihujani peluru. Billy memancing Pepin untuk menunjukkan posisi Crawford yang selalu bersamanya. Begitu Pepin bersuara, Billy langsung menembak Crawford. Crawford pun tumbang. Pasukan pemerintah kini kembali menghujani rumah Alec dengan peluru. Ketika tembakan terhenti, Billy kembali mengatur posisi. Malam pun turun. Mereka sama-sama menahan tembakan. Satu sama lain tak ada yang berani maju dan mereka berada di posisi masing-masing sampai pagi datang. Pada pagi hari terlihat Murphy, Yensun, dan Hakim Bristol mendatangi tempat itu. Tiba-tiba Yensun turun dari kereta dan berlari ke arah rumah. Ia berhasil ke rumah itu dan bertemu dengan Doc.
Sementara di luar, Kolonel Nathan merencanakan penyerangan militer berkekuatan penuh. Para tentara pun mulai kembali menembak. Ketika tembakan terhenti, mereka melemparkan api untuk membakar rumah Alex. Kolonel Nathan memberi peringatan agar menyerah. Charlie akhirnya sampai akhir batas ketakutannya. Ia mulai nekat dan kembali menembak lewat jendela. Billy pun menyemangatinya. Doc menyuruh Alex membawa istrinya Susan keluar dari rumah. The Regulator memecahkan jendela lantai 2 agar mereka bisa menembak. Mereka membuang barang-barang keluar dari jendela itu, tapi tiba-tiba sebuah kotak besar yang mereka buang terbuka. Billy muncul dari dalam kotak itu dengan 2 pistol di tangannya. Blokade para penembak pun terbuka. Pada saat yang sama, ketika rekan-rekannya keluar dari rumah dan menembak sambil mencari jalan, ternyata Chapez yang menghilang kembali dengan membawa 3 ekor kuda. Tapi sebelum mereka menyelamatkan diri, Charlie tertembak. Namun peluru terakhirnya berhasil membunuh John Kinney. Dan itu memberikan kesempatan untuk Billy dan Chapez melarikan diri. Tapi sayangnya Steve juga harus menjadi korban. Para tentara itu bahkan menembak Alex yang tak bersenjata. Billy, Chapez, dan Doc yang membawa Yensun berhasil melarikan diri. Murphy sangat kesal sekali. Dia lalu melihat ke arah ketiga regulator itu. Tapi tak disangka, Billy kembali dan berhasil menembak Murphy tepat di kepalanya. Murphy pun akhirnya tewas. Dan terbalas sudah dendam John. Demikianlah alur cerita film Young Guns 1988. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capruk.